Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang kita hormati guru kita bersama Abu Imam Syekh, jamaah Jumat, panitia pembangunan, pengurus masjid, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, dalam wate yang dronah terimang doa, bauronyo di bawah masjid tumpuk tengahnya, di bawah masjid Al-Mukhlisinnya, kamu melaki dan kamu megade ba'dron ya Rabbana. Napa sapat kamu lagi uronyo, napa himpun kamu lagi uronyo di yaumil qiyamah dalam surga dron jannatul ma'wa, jannatul firdaus bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syiklun. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 80 leh. Allah negur, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut dinidakan oleh Allah, gehoi oleh Allah bak permulaan ayat tersebut kan dengan panggilan ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia, ya ayyuhal bashar, wahai manusia. Akan tetapi dalam perintah ibadah puasa ini Allah nehai manusia, nehai orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Pemakna orang syiklun, wahai orang-orang yang beriman. Pemakna iman, orang yang yakin terhadap perintah Allah dalam hatinya, aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Orang yang yakin dalam hatinya, orang yang mengerjakan segala perintah Allah, yakin terhadap ajaran Islam dan mengimplementasikan segala hal yang dianjurkan oleh Allah dalam ayatnya, dalam firman-Nya, dalam syariatnya. Itulah orang yang termasuk dalam kategori beriman, dipanggil oleh Allah dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan, difardukan kepada dirimu untuk berpuasa. Pajan tengku keperintahkan ibadah puasa, tepatnya tahun kedua leh Nabi ne hijrah, bak pertengahan tahun kedua hijrah, yaitu si tahun setengah leh Nabi ne hijrah, bak 10 bulan Syakban Allah ne perintahkan ibadah puasa kepada umat Nabi Muhammad yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan. Sebelumnya dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang jamun masa segalomna perintah ibadah puasa Ramadan, maka orang Islam watenya ke puasa setiap truh awai bulan di langit le uro menurut orang syiklun. Setelah ada ibadah puasa Ramadan, itu semua dimensohkan. Artinya hanya tinggal beberapa waktu yang tertentu. Selanjutnya ada pertanyaan pakan tengku gebohnan le geperintahkan ba uraba 10 Syakban. Olehnya geperintahkan siton setengah oleh hijrah Nabi. Nabi cuma metume puasa bulan Ramadan ti kurang go. Pakan karena udep Nabi oleh hijrah ti kurang ton, metume puasa bulan Ramadan ti kurang go kurang syiklun. Pakan gebohnan Ramadan dalam Imam Al-Bujairimi, Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya dijelaskan bahawa yang kalian kamu pernah baca, gepenan Ramadan sumia bizalik, gepenan dengan Ramadan li'annahu yarmidudz dzunuba. Pakan gepenan Ramadan karena bak bulannya akan gedut, pemakna yarmidu yahrikuha, akan gedut pandum dosa hamba bak bulan Ramadan sehingga gepenan dengan Ramadan. Korelasi dengan perintah ibadah puasa itu dalam bulan Ramadan, bulan Syakban waktu perintah untuk puasa pun jamun masa titun di tengah hijrah Nabi dalam kondisi gersang, tandus, tarik uro dan panas luar biasa, sehingga ada kaitan dan korelasi gebuhnan Ramadan. Ramadan yarmidu maknanya adalah panas, getamah alih dengan nun ba ujung
untuk ziyadah kebit-kebit dalam bulan Ramadan yang kondisi panas dan akan betul-betul getut bandung dosa digedanya oleh Allah Ta'ala. Ayat tersebut mukhatiban lil mu'minin, geken le Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, gekhitab bagi orang-orang beriman, sehingga dalam hadis Nabi pernah negur, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Berangkasa yang puasa dengan penuh panggilan iman, dengan panggilan iman, berpuasa dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dan bersungguh-sungguh karena Allah orang siklun, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampun bandung dosa yang kali gedanya pubun. Yarmiduz dzunub, akan gedut bandung dosa. Tengku dalam bulan Ramadan pubutoi akan kepada hawa nafsu. Nafsu itu adalah kodrat bagi manusia. Getanya diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia. Geboh hawa nafsu, tidak bisa nafsu itu dihilangkan, tidak bisa nafsu itu dimusnahkan. Kibancit tengku, nafsunya mampu tak kontrol dengan ibadah puasa Ramadan. Dia getanya mampu tak kontrol nafsu, sehingga dari nafsu amarah ngentap puasa jid ke nafsu mutmainnah. Sehingga Allah nahai dalam Al-Quran, ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu-nafsu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridha meridai. Yang selanjutnya, kalau kita sudah termasuk dalam nafsul mutmainnah, fadkhuli fi ibadi, ujungji urung siklun fadkhuli jannati. Dari nafsu amarah, gejuk perintah ibadah puasa oleh Allah Ta'ala, kekang hawa nafsu tersebut hana bagah bengeh, hana amarah, berubah dari nafsu amarah menjadi nafsu mutmainnah, ujung kekang oleh Allah Ta'ala jet gata sebagai hambalung dan tamang syurga sebagai imbalan dan ganjaran dari ibadah puasa. Sauhan galak orang silun menyadap pegah tak baca, tak kalen, tak dengar ceramah-ceramah menyangkut dengan ibadah puasa Ramadan, mandum katanya akan terbayang bagaimana kelebihannya. Namun dalam realita, dalam kenyataan, cukup dit urang wate Ramadan itu akan bersimbah peluh untuk berjuang habis-habisan untuk nerempok kelebihan demi kelebihan yang na dalam bulan Ramadan. Realita yang tanya kalau di Masjid Al-Mukhlisin, di masjid yang na di Kota Luxmawe, di masjid yang na di Aceh, di masjid yang na di Indonesia, kalau Ramadan itu datang malam pertama, tidak hanya saf terakhir, di luar masjid penuh jamaah untuk menunaikan ibadah solat tarawih. Satu malam, dua, seminggu, puluhan terakhir, malam 10 terakhir Ramadan, hanya tinggal orang-orang yang hatinya sudah ada cahaya iman. Orang-orang yang lain sibuk dengan aktivitas yang bukan untuk beribadah kepada Allah. Itu perlu diperhatikan. Yaumad dengna wate urang silung keluk. Semoga dun mampu lun ibadah ke draun. Semoga draun mampu ibadah ke gedanyo ban Bandung. Semoga dalam bulan suci Ramadannya akan jadi sebagai bulan yang mampu dihadirkan gedanyo oleh Ramadan orang yang merumpuk nafsul mutmainnah sehingga akan kejuk surga sebagai balasan. Nyo mantang na padum urode untuk gedanyo persiapkan diri, peningkatkan ibadah, baik itu baca Al-Quran, baik itu selawat ke Nabi, baik itu zikir, baik itu salat malam, baik itu qiyamul lail, bahkan tidak luput hamba Allah bersedekah, infak kita di jalan Allah. Bahkan perlu terpegah sedekah orangnya orang syilun sebagai amalan tambahan bagi kita, lebih-lebih dalam bulan Syaban. Karena kondisi masjid gedanyo mentengna bintik yang tidak yang golong berlapiskan dengan cat, mentengna ubung yang golong mempedap. Ini adalah investasi terbesar kita. Nyo yang akan jid ke Baitul, yang akan jid ke singgah sana, yang akan jid ke istana di yaumil qiyamah. Tanyo persiapkan diri dengan tajuk harta-harta pilihan, tak intat ke masjid merempok dengan panitia, sehingga waktu itu bulan Ramadan tangan kiri, tangan kanan akan berderma menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Nah anak yatim jok sumbangan, nah fakir miskin jok sumbangan, nah orang berbuka puasa berikan sumbangan. Ada anak-anak yang menghafal Quran, kita berikan sumbangan kepada mereka dalam bulan suci Ramadan.
Itu semua akan terwujud, akan terrealisasi apabila dalam bulan Sya'ban ini kita biasakan tak bedah bawai segala sembahyang subuh, bedah sembahyang tahajud, segala sembahyang baca Al-Quran, oleh sembahyang baca Al-Quran, itu semua akan menjadi kebiasaan. Kalau kita lakukan dalam bulan Sya'ban, bulan Ramadan nantinya sudah menjadi kebiasaan sehingga kita tidak kewalahan. Ana lihat orang Syiklun lagi pengah benar-benar di musalla Al-Ikhlas, baik sampai li katanya wate puasa lagi gelang-gelang uro dari alum alah apuh apa lih pajuh sawu, ingat pajan buka puasa, kosong dari ibadah. Yang kita lakukan setiap harinya dalam bulan Ramadan hanya sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan. Pikiran kitanya yang pertama bergelah wajib kepada Allah Ta'ala, olehnya hanya sekedar untuk mencari materi persiapan bulan Syawal ataupun Uro Raya Aidil Fitri. Makanya orang Silon melalui mimbar yang mulianya, ulun tuan mengajak, semoga jed kerenungan bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan yang cukup le kelebihan, yang cukup le manfaat, yang cukup le keistimewaan menuju oleh Allah Ta'ala. Jangankan getanyo, jangankan aulia, jangankan sahabat, Nabi Musa pernah nekut sidra Nabi yang gebi prioritas oleh Allah, kalamullah, titel beliau kalamullah, pakan gebuh kalamullah, karena Nabi Musa mampu berkata-kata dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, Nabi Musa mampu berbicara dengan Allah, namun dengan segala kerendahan hati. Wadai mekalam dengan Allah, bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, nak hamba dra ni ba ujung jambun untuk yang tawangan dra ni lebih daripada lu. Dijawab oleh Allah Ta'ala, na Musa, siapa mereka? Bukan nabinya saja, tetapi umatnya yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Kala berbuka mereka dekat denganku, tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih. Iya demikian ya Allah, iya. Kalau demikian ya Rabb, jadikan aku sebagai umat Muhammad untuk bisa beribadah dalam bulan suci Ramadan. Musa, kodratmu sekarang bukan nanti. Itu prioritas, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tanya hana kitab, Nabi Musa na kitab, Nabi Musa jaminan syurga, Nabi Musa mampu neplah laut, Nabi Musa jenis pegahaban Allah Ta'ala dengan segala kerendahan hati, jaminan syurga, kelebihannya seorang nabi, seorang rasul dengan segala kerendahan hati meminta untuk dijadikan sebagai umat Muhammad. Kenapa? Agar bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Tanya orang Syiklun, orang le dosa, long le dosa, drone kadang-kala le silap. Kita tanya mandum sering alpa ibadah kadang-kala jarang, bersedekah hana pernah, baca Al-Quran hana pernah, sujud kadang-kala kita jarang urang Syiklun. Urangnya gebi kelebihan oleh Allah Ta'ala, yakni bulan Ramadan hantatim memanfaatkan. Maka kita tanyakan bagaimana posisi kita dalam kehidupan yang kalih tak uraikan urang Syiklun. Semoga urang Syiklun abi aduun yang di bawah Masjid Al-Mukhlisin tumpuk tengahnya adalah orang yang terbuka pikirannya, yang termindset dalam pikirannya lung dalam bulan Ramadannya akan lung ruru untuk lung ibadah kepada Allah Ta'ala. Semoga akan merumpuk titel muttaqin dan gebuk dalam surga oleh Allah Ta'ala di Ramadan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin.